Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Masih dalam kitab Umdatul Fiqh, kita lanjut di bab tentang man yajuzu daf'uz zakat ilaih. Kita bahas orang yang boleh menerima zakat. Dan di sini beliau mengatakan wahum samaniyah, ada 8 golongan. Yang pertama adalah fuqara. Nah, fuqara ini siapa sebenarnya? Definisi fuqara adalah orang yang la yajiduna mayaqo mungkin min kifayatihim bi kasbin wala ghairi. Itu orang yang enggak punya kecukupan. Artinya kebutuhan dia itu enggak cukup, mau kerja dari diri dia atau orang lain yang bantu dia enggak ada. Itu fuqara. Nah, masakin, orang miskin itu yang orang-orang yang yajidunya zalik wala yajiduna tamamal kifayah. Jadi istilahnya secara sederajat dia lebih baik dari fuqara. Karena dia sebenarnya bisa sebenarnya kecukupan gitu kan. Tapi memang enggak sampai sempurna gitu ya. Kemudian asalis al-amilun alaiha. Amil itu berarti amil zakat ya. Wahum alaiha wa man yahtaji ilaihi fiha. Ini orang yang ngurusin administrasi zakat, kemudian yang tarik zakatnya, yang ngambil zakatnya dan distribusikan, kemudian juga yang ngurus administrasi, birokrasi dan seterusnya gitu ya, yang ditunjuk oleh negara. Ar-rabi, kemudian al-mu'allafa qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya kepada Islam ya. Dan siapa mereka yang kita harapkan mereka itu bisa lunak kepada Islam, bisa minimal kalau mereka nggak mau masuk Islam mau bela gitu ya. Wahum sada al-muta'una fi asyairhim. Jadi mereka yang jadi tokoh, orang-orang yang jadi istilahnya pembesarnya di satu masyarakat, di satu kaum, alladzina yurja, yang kita harapkan kalau ini orang dikasih gitu kan, bi'atiyatihim islamahum, ya mudah-mudahan dia masuk Islam dengan kebaikan kita, dengan sedekah kita, atau minimal kalau nggak bisa ya kita dafa, kita bisa cegah keburukan dia. Misalnya dia nggak menyerang kaum muslimin, nggak jelek-jelekan gitu kan, nggak menghalangi gitu kan. Atau kalau dia misalkan sudah muslim, ya kita kuatkan imannya. Atau jadi ini kategori orang yang mu'alafa qulubuhum. Atau kemudian ya kita berusaha untuk misalkan dapatkan orang-orang yang diharapkan dia membela kaum muslimin, atau kemudian mereka menolong atau bantu mereka ala akhz zakah mimman yamtani min dafiha. Mereka misalkan membantu nih, mereka punya kekuatan misalkan untuk tarik zakat orang-orang yang enggak mau bayar. Nah, kemudian al-khamis ya, riqab itu budak ya. Mukatabun wa ataq raqiq. Jadi orang-orang yang mukatab, ada perjanjian dengan tuannya membeli diri mereka supaya mereka bisa merdeka. Atau orang-orang yang istilahnya memerdekakan budak-budak. As-sadis gharimun. Gharim itu siapa? Orang yang punya utang. Jadi madinuna li islahi nufusihim fi mubah. Jadi mereka itu misalkan ngutang untuk siapa? Untuk diri dia dalam hal yang mubah. Misalkan untuk nafkah keluarga dan yang misal dengan itu. Atau misalkan li islah baina ta'ifatain minal muslimin. Jadi dia terpaksa ngutang misalkan karena ingin mendamaikan demi kepentingan dua pihak yang sedang bertikai dan semisal dengan itu. Karena butuh biaya, dia nggak punya, dia berutang. Asabi fisabilillah. Yang ketujuh namanya orang-orang fisabilillah. Itu adalah mereka yang berperang, yang mereka tidak punya diwan lahum, ya, nggak punya cadangan harta, nggak punya simpanan uang. Asamin ibn sabil. Nah, ibn sabil itu apa? Ibn sabil itu adalah musafir al-munqati bihi, yang mereka kehabisan bekal, wa in kana za isar fi baladi, walaupun mungkin dia orang kaya di kampungnya, tapi ya sekarang kondisinya sedang susah. Nah, kemudian faula ahluz zakat. Mereka ini orang-orang yang berhak menerima zakat. La yajuz, kita enggak boleh daf'a ila ghairihim, menyerahkan ini kepada selain mereka. Yajuz daf'a ila wahid minhum, boleh ke satu dari 8 ini, li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Bani Zurek, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan Bani Zurek untuk apa? Daf'i shadaqatihim, untuk menyerahkan zakat-zakat mereka kepada Salamah ibn Sakhr. Ya, kepada Salamah bin Sakhr. Kemudian beliau bersabda kepada Qabisah
kata Rasulullah, "Aqim ya Qabisah, wahai Qabisah, tunggu dulu. Ketika ada yang datang nih mau minta zakat, maka kata Rasul tunggu gitu ya. Hatta ta'tina, sampai mungkin nanti ada yang bayar zakat, kita kasihkan ya sedekah, fa na'mur laka biha, maka kita akan kasihkan kepada kamu." Kemudian yudfa ilal fakir wal miskin. Ya zakat ya kita kasih kepada fakir miskin yang mereka yang hendaknya itu apa? Ma tatimu bihi kifayatuh, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, wa ilal amil qadru. Nah, sedangkan untuk amil gitu kan ya kita kasih sesuai dengan porsi pekerjaan dia. Kemudian kalau mu'allaf mayasul bihi ta'lif. Nah, kalau orang yang ingin dilunakkan hatinya ya ini tergantung nanti kadar masing-masing gitu. Ada orang mungkin cukup dengan sekian untuk hatinya kira-kira sudah pantas untuk dilunakkan gitu kan. Beda kan dengan pembesar atau tokoh, ini lain lagi gitu kan. Kemudian mukatab dan garim, maka berarti kita serahkan sesuai dengan porsi yang mencukupi untuk bayar hutang dia, melunasi hutang dia. Kemudian al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, maka sesuai dengan kebutuhan dia untuk kebutuhan perang. Kemudian ibn sabil, mayusilu ila baladi, yang bisa cukup bagi dia untuk kembali ke kampungnya. Kemudian la yazad wahid minhum ala zalik, dan kita nggak boleh kemudian melebihi batas yang tadi gitu ya. Itu kan harta umat. Jadi harus distribusinya juga harus diperhatikan. Kemudian khamsa minhum la ya'khuduna illa ma'al haja. Ada 5 tadi dari 8 yang mereka hanya berhak mengambil kalau memang kebutuhan. Apa tadi? Itu adalah fakir, miskin, mukatab, gharim untuk dirinya, dan ibn sabil. Sementara yang 4 arba'ah yajuz dafa ilaihim ma'al ghina. Boleh kita serahkan walaupun mungkin mereka kaya. Siapa tadi? Al-amil, orang yang ngurusi zakat, berhak dia menerima walaupun dia mungkin kaya, berkecukupan. Atau orang yang mu'allaf, yang kita ingin hatinya itu lunak kepada Islam. Ya, pembesar, tokoh, emang ada pembesar atau tokoh yang susah kan? Enggak gitu ya. Tapi mereka berhak gitu. Karena kita punya kepentingan supaya mereka misalkan tidak benci Islam, tidak nyerang Islam dan seterusnya. Atau ghazi, orang yang berperang, tentara, pasukan, dan gharim, orang yang berutang untuk kepentingan orang lain ya. Zatul bain, untuk mendamaikan sesama kaum muslimin. Baik, kita akan lihat insyaallah di video berikutnya terkait dengan man la yajuz, orang yang enggak boleh menerima zakat. Silakan disimak video selanjutnya.